bird on a tree. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Kandang Tentrem Lestari. Di video kali ini saya akan membahas tentang prosperity conscious atau kesadaran kaya, atau orang juga menyebutnya kesadaran kemakmuran. Nah, mungkin sebelum kita membahasnya, saya akan cerita sedikit. Pemahaman ini saya dapat ketika tahun sekitar 2016. Pada saat itu saya mengikuti training itu tentang hipnotis, teman-teman. Jadi lebih tepatnya tentang hipnoterapi. Nah, di situ saya nol sama sekali nggak tahu tentang ilmu hipnotis. Taunya cuma di TV-TV itu aja. Ketika disuruh tidur, itu orangnya yang dihipnotis itu tidur seperti itu. Namun saya juga nggak tahu cara kerjanya itu seperti apa. Singkat cerita, saya training. Pada saat training itu disuruh praktek, teman-teman saya pada bisa semuanya. Jadi bisa menghipnotis teman-temannya. Hipnotis sederhana yang disuruh tidur itu namanya hipnotis sederhana. Nah, di situ saya nggak tahu sendiri, karena setelah saya tanya ke teman-teman, ternyata memang mereka sudah praktisi hipnotis lumayan lebih lama. Saya yang gitu nol sama sekali, nggak bisa. Saya diajari mantranya, diajari sugestinya, itu nggak bisa menghipnotis teman saya. Training sehari sudah selesai, saya masih nggak bisa apa-apa, tapi saya masih penasaran. Saya pulang itu masih memendam rasa penasaran. Saya mulai mencari di internet, mencari referensi buku-buku, belajar tentang apa itu hipnotis, apa itu sugesti, apa itu trance. Itu saya pelajari semua. Mungkin nanti kalau sisi hipnotis saya buatkan video tersendiri. Ini hanya singkat cerita saja. Nah, di situ saya mengenal banyak sekali ilmu hipnotis, dari mulai hipnoterapi, magnetism, vibrasi, NLP, dan lain-lain. Jadi dari ketidaktahuan saya pada saat training hipnotis tersebut, saya belajar lebih keras. Jadi saya lumayan mendapatkan banyak ilmu dari berbagai jenis referensi. Nah, di situ saya tahu tentang LOA atau Law of Attraction, atau daya tarik menarik dari alam itu sendiri. Jadi pikiran kita itu adalah sebagai software dan otak kita itu adalah hardware-nya. Kita di seluruh muka bumi ini dikasih hardware yang sama oleh Tuhan kita. Ukurannya sama, ini umumnya manusia ya teman-teman, bukan yang spesifik manusia, misalkan dia indigo atau misalkan dia autis. Nah, itu beda. Ini masyarakat pada umumnya dikasih otak yang sama oleh Tuhan. Tinggal kita menginstal softwarenya itu seperti apa. Software inilah yang nantinya berpengaruh kepada kesadaran kaya kita, kepada tingkat kemakmuran kita di masa depan, kepada kehidupan kita, kesejahteraan kita, kesehatan kita di masa depan. Apa alasan yang mendasar ilmu ini saya share ke teman-teman semuanya? Karena ini juga bisa berpengaruh di dunia peternakan juga, teman-teman. Saya sudah beberapa kali mempraktekannya. Jadi sebenarnya yang paling berpengaruh pada kehidupan kita adalah subconscious atau alam bawah sadar. Itu berpengaruh sebesar sekitar 90% daripada alam sadar kita. Kalau teman-teman pernah lihat, ada gambaran itu yang tersebar di internet, ada gambar gunung es, yang atas air itu kecil, yang bawah air itu besar. Itu adalah gambaran alam sadar dan alam bawah sadar kita. Yang atas air pasti lebih kecil, dia hanya mempengaruhi 10% dari kehidupan kita. Yang bawah sadar itu mempengaruhi sekitar 90% kehidupan kita. Nah, itu jika dijabarkan akan panjang lebar. Ini saya ringkas saja, saya kasih tahu spesifiknya yang saya praktekkan di dalam diri saya. Salah satu praktek dalam memanfaatkan alam bawah sadar tersebut adalah kita memberi nyawa pada doa kita. Itu teman-teman, saya yakin dari sekian banyak viewer itu sering kali berdoa, apalagi kalau umat Islam habis sholat itu pasti berdoa. Nah, yang kebanyakan tidak dilakukan adalah memberi nyawa. Memberi nyawa pada doanya. Itu adalah salah satu aplikasi dari
sistem alam bawah sadar kita. Misalkan begini teman-teman, saya dulu pernah pada saat diskusi dengan atasan saya pada saat masih di kantor, beliau itu membahas masalah bisnis. Di situ saya berkata begini, saya ingin menghasilkan uang 1 juta per hari, omset 1 juta per hari di luar penghasilan kantor saya, seperti itu. Saya bilang ke atasan saya, dan dalam hati saya berdoa, ya Allah, saya ingin penghasilan 1 juta selain dari kantor ini. Dan saya ucapkan ke atasan saya, itu kalau dalam alam bawah sadar itu memperbesar peluang ketika kita ceritakan ke teman-teman tentang mimpi kita. Jadi kita berdoa, bermimpi dulu, itu kan gratis teman-teman. Dan kita memberi nyawanya begini. Ketika nanti saya berpenghasilan 1 juta per hari, itu saya ingin apa? Misalkan membelikan anak kita motor, membelikan anak kita sepeda, atau menambah investasi kambing kita, atau menambah kandang kita, itu kita sudah memberi nyawanya. Padahal kita belum mempunyai gambaran dari mana uang-uang itu nanti akan datang. Misalkan seperti itu. Jadi mimpi saya itu, saya berkeyakinan akan mendapatkan 1 juta per hari selain pendapatan dari kantor. Nah, di situ saya memberi nyawa. Ketika saya sudah memilikinya, nanti buat apa-apa saja sudah saya bayangkan secara rinci teman-teman. Jadi itu kita melempar energi pada alam. Kalau berbicara tentang LOA atau Law of Attraction, daya tarik menarik, alam yang akan membantu kita. Ketika kita yakin sepenuh hati, ketika kita doanya kuat dan kita memberi nyawa, itu alam juga akan membantu kita. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga yang akan membantu kita dalam mewujudkan mimpi tersebut. Jadi mimpilah teman-teman, mimpilah itu yang terpenting, berdoalah dan beri nyawa, perjelas mimpi itu. Dan itu dilakukan secara terus-menerus teman-teman. Ketika kita lakukan terus-menerus, setiap hari kita berpikir positif, 1 juta per hari, 1 juta per hari, 1 juta per hari. Ketika kita bangun tidur, mau tidur, itu kita bayangkan, walaupun tidak kita ucapkan, tapi kita bayangkan, kita detailkan. Nanti kalau sudah dapat hasil itu, kita mau apakan. Nah, setelah itu, selang beberapa bulan, sekitar 3 bulanan, alhamdulillah mimpi itu tercapai. Saya juga tidak menyangka-nyangka dari mana asalnya, tapi tidak lepas dari dunia peternakan ini. Jadi alam akan membantu dari jalan yang tidak kita sangka-sangka teman-teman. Seperti itu. Bahkan sekarang itu sudah lebih dari itu, lebih dari impian saya. Nah, itu dia yang mau saya ceritakan, yaitu prosperity conscious atau kesadaran kaya, kesadaran kemakmuran. Nah, yang terpenting ketika kita sudah bermimpi, ketika kita sudah berdoa dan kita beri nyawa, jangan kita batalkan mimpi itu. Kalau kita batalkan, pasti tidak akan terjadi. Contohnya begini, misalkan impian saya tadi, saya batalkan. Loh, dari mana saya mendapatkan uang tersebut ya? Untuk makan sehari-hari aja sudah susah. Ini bermimpi terlalu tinggi, misalkan seperti itu. Itu salah satu pembatalan mimpi. Jadi alam juga akan langsung meresponnya, tidak akan mewujudkan mimpi tersebut. Jadi ketika kita sudah bermimpi, berdoa, beri nyawa, jangan dibatalkan. Itu sangat fatal. Nah, saya ambil satu contoh lagi. Ini barusan terjadi. Sebelumnya saya memang bekerja di salah satu bengkel otomotif. Saya sudah 2 bulan ya kerja di situ. Saya sudah resign. Ini juga sudah saya setting impian tersebut. Sudah saya setting. Saya sudah melakukan prosperity conscious. Saya sudah mimpi. Saya sudah berdoa. Sudah saya beri nyawa. Saya dulu mengalami hal seperti ini. Ketika anak saya sakit, ketika istri saya sakit, saya kan punya 2 anak. Itu saya harus kerja pagi, saya nggak bisa menunggu, apalagi mengantar ke rumah sakit. Kalau pada saat musim sakit itu mereka kadang juga bergantian. Nah,
Masa saya di perusahaan itu harus izin terus, harus sering izin, kan nggak enak juga. Jadi saya serahkan ke orang lain, itu mertua saya, mbahnya itu untuk merawatnya. Pada saat sakit nggak bisa nganter ke rumah sakit, pagi-pagi sudah pergi kerja, karena tempat kerja saya di luar kabupaten. Saya menempuh perjalanan itu sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk bekerja, pulangnya malam baru sampai rumah. Nah, seperti itu sudah saya jalani beberapa tahun. Nah, di situ saya agak sedih. Saya melihat orang-orang di dunia otomotif yang customer itu, mereka itu selalu enjoy, datang beli mobil sama anak-anaknya, pakai celana pendek, terus sama istrinya, satu keluarga gitu, milih-milih mobil. Kok mereka enak ya, bisa sama-sama keluarga, punya waktu yang luang, dan mau pergi kapan saja, nggak ada masalah. Itu saya iri melihatnya, iri teman-teman. Jadi saya beranggapan kalau saya masih jadi karyawan seperti ini, itu pasti saya nggak akan bisa seperti itu. Karena kita tahu sendiri kalau karyawan per bulannya itu sudah bisa dimal. Sudah bisa dimal akan dapat berapa. Nah, pada saat itu saya bermimpi. Mimpi saya begini. Saya membayangkan kalau saya itu pergi dengan anak-anak saya, dengan waktu yang bebas, dengan keluarga saya, dan saya ingin bekerja sesuai jam yang saya ingin atur sendiri, dan saya punya waktu yang bebas apabila saya ingin pergi, nggak terpaut waktu, nggak terpaut kantor, nggak terpaut perintah oleh bos saya. Saya itu selalu impikan terus-menerus, saya berdoa dan saya beri nyawa. Alhamdulillah setelah beberapa bulan mimpi itu terwujud dan saya sudah resign. Sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah resign, dan alhamdulillah juga penghasilan saya melebihi dari yang pada saat karyawan itu sendiri. Penghasilan yang tidak saya sangka-sangka, itu adalah bantuan alam yang pasti juga pemberian oleh Tuhan. Tapi saya yakin, karena kalau saya tidak bermimpi, saya tidak melakukan prosperity conscious atau kesadaran kaya, kesadaran kemakmuran, saya tidak akan mencapai seperti ini. Jadi lakukan pikiran positif setiap hari, bermimpilah, berdoa, mimpi yang besar kalau perlu, kita beri nyawa. Karena mimpi, ucapan, energi yang kita keluarkan itu akan kekal. Itu adalah hukum kekekalan energi. Itu akan kekal kalau kita tiap hari selalu berlaku positif, berbuat positif, berbicara positif, berpikir positif. Itu suatu saat juga akan kembali ke kita sendiri dengan sama seperti yang kita impikan, bahkan lebih seperti itu teman-teman. Nah, kali ini saya tantang teman-teman, karena setiap hari sel itu ada yang mati, ada juga yang hidup. Nah, yang hidup itu adalah netral. Tinggal kita isi sel tersebut dengan hal-hal positif atau negatif, itu terserah kita. Kalau misalkan pada saat kita puasa, kita disuruh berzikir, berdoa, lalu puasa, itu adalah hal-hal yang positif yang akan meregenerasi sel kita menjadi sel positif. Saya yakin pada saat Idul Fitri kita memang benar-benar menjadi pribadi yang fitri. Seperti itu. Prosperity conscious ini bisa dilakukan untuk kemakmuran, kekayaan, terus kemakmuran hati, ketenangan hati, semuanya bisa, tergantung mimpi kita. Jadi sekarang saya tantang teman-teman 30 hari ke depan itu melakukan perbuatan, perkataan, dan pikiran positif. Nanti teman-teman merasakan perbedaannya seperti apa. Bermimpilah yang positif, berdoa, memberi nyawa pada doa itu. Nanti saya yakin teman-teman akan membuktikan sendiri, bukan perkataan dari saya. Jadi bersiaplah untuk melakukan hal ini 30 hari ke depan. Nanti tulis di kolom komentar apa efeknya. Bahkan nanti sebelum 30 hari teman-teman juga akan merasakan hal-hal yang tidak terduga. Saya yakin itu. Nanti coba tulis di kolom komentar. Nah, itu dia video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari Kandang Tentrem Lestari gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.